Terus, duh gila, kalau cerita itu aku udah nggak bisa nangis, berarti hancur hati aku mas, hancur banget. Jadi aku masih make waktu itu ya. Pada saat aku lagi make, aku lupa ngunci pintu. Terus ibuku tuh masuk, tiba-tiba masuk kamar. Aku lagi bener-bener lagi make gini, ibuku. Ngapa nduk? Dia bilang gitu. Aduh. Aku sakit gigi kok bu, aku bilang gitu. Ini obat dari Singsai, aku bilang gitu. Dari obat Cina, dia bilang gitu. Kok pakai keluar asap gitu. Buat nambahin, buat itu apa ngobatin gigi bu. Itu bener-bener aku yang masih bawa korek, bawa barang gitu mas. Jadi cuman terus itu mbok kakakmu dikasih, kakakku man punya sakit gigi, dia bilang yang udah parah banget. Itu bener-bener aku, ini mas kaki itu udah mau berdiri gak bisa, ya Allah. Gila, ini udah bener-bener setan banget aku tuh. Dengan ibuku yang bener-bener dengan wajah polosnya, yang bener-bener sampai dia berdiri terus duduk di tempat tidur gitu. Aku kan duduk di bawah tempat tidur gini terus. Coba piye carane, dia bilang gitu. Udah tadi udah bu, udah tuh ibu terus aku akhirnya berdiri tak bawa keluar, ibu tak bawa keluar. Kakakmu dikasih ya nduk, ya ntar aku telepon aku kasih, aku bilang gitu. Udah aku masuk gitu mas, aku masuk kamar mandi, bener-bener aku nangis sejadi-jadinya, nangis bahwa aku udah berjanji bahwa aku udah nggak akan aku ngulangin, udah aku berhenti, stop. Ya. Dan Mbak Nunung sempat minta maaf ke ibu sebelum Sempat. akhirnya Pada saat ibuku aku masih direhab mas, jadi waktu aku kena kasus ibuku tuh sakit sampai nggak ada. Sampai aku masih di dalam rehab, ibu nggak ada. Jadi tiba-tiba ibuku sakit, bener-bener sakit break, di diagnosa dia kena kanker lidah. Tiba-tiba nggak itu juga dengan tiba-tiba nggak tahu, nggak pernah mengeluh sakit, nggak pernah apa-apa. Cuman sakitnya karena denger aku pada saat aku kena kasus, orang pertama kali yang nonton TV ibuku. Dan ibuku tuh yang ngasih tahu ke adik-adikku, diketokin kan jam 7 pagi berita itu keluar. Ibu kan selalu pagi udah lihat TV kan. Langsung adiknya diketokin semua, Mbak Yumu piye, Mbak Yumu ketangkep polisi dia gitu. Piye kan Mbak Yumu gitu. Apa? Terus ditunggu lihat beritanya, udah rame kan berita, semua TV kan keluar kan. Ya udah nggak bisa ngebohongin ibu lagi gitu. Ada apa ya? Kakakmu ada apa gitu loh. Ya itu langsung ibuku tuh sakit banget, sakit sampai nggak ada. Tapi aku pada saat ibuku sakit banget, aku sempat diizinkan pulang, aku sempat minta maaf, aku sempat sujud di kakinya. Cuman sekarang itu yang aku nggak bisa, masih merasa berdosa karena pada saat ibuku sakit aku nggak bisa ngerawat, aku nggak bisa, bener-bener keterbatasan yang aku nggak bisa, bener harus jenguk tiap aku mau gitu kan. Cuman karena dikasih waktu sekali gitu. Jadi kayak nyesel banget gak sih Mam? Aduh sampai sekarang bahwa bener-bener. ibu begitu karena aku gitu. Ya sampai kayak gitu. Nggak bisa dibongkar. Ibuku bilang bahwa aku nggak apa-apa kok. Pada saat aku nggak apa-apa. Tapi aku yakin bahwa ibuku tuh kecewa banget sama aku. Pasti ibu kecewa banget sama aku. ada hal yang disampaikan oleh ibu nggak pada saat Mbak Nunung minta maaf? Ya aku cium kaki ibuku. Aku sempet minum basuhan kaki ibu aku. Ibuku sudah benar-benar yang udah nggak berdaya. Aku cuci kaki ibuku, aku minta maaf. Aku nangis. Ibuku cuma bilang aku rapopo. Kamu nggak salah, rapopo. Yang salah aku. Ibuku bilang kayak gitu, yang salah aku. Aku bilang kok yang salah aku gimana sih Bu? Aku bilang gitu. Ada kata-kata terakhir yang diingat gak Mam pada saat ketemu terakhir sebelum ibu pergi? Oh, aku dikasih, ibuku sakit, udah nggak bisa apa-apa, udah bener-bener yang sakit banget. Ibuku tolong ambilin itu selendang yang aku bikin songketan. Ibu kan suka banget nyongket kan. Ada selendang gede gitu, hasil songketan ibuku. Terus tiba-tiba gitu.
Terus aku dikasih songkatan itu. Buat selimut kamu di dalam ya, Dok. Karena ibuku taunya aku tuh ditahan. Jadi dikasih pengetahuan bahwa Mbak Nunung nggak ditahan, Mbak Nunung tuh direhab. Dia nggak ngerti rehab itu apa gitu. Taunya aku di kantor polisi ini buat selimut kamu di dalam biar nggak kedinginan ya, Dok. Ibuku bilang gitu. Aku itu terakhir kali aku pas mau balik Jakarta. Karena cuma dikasih waktu 1 malam nengok ibu, nungguin ibu. Dan songkatan itu sampai sekarang aku songkatan satu sama sarungnya Bapak. Sarung bapakku ada sarung gitu. Itu selalu yang aku kalau pas aku rindu, aku kangen gitu, Mas. Itu, Mas. Bahwa menyadari sesuatu juga tentang cinta orang tua, saat itu juga lah doa-doa kita akan lebih dijabah. Ibunda juga dengan ayahanda Pak Nunung, saya yakin mereka berada di surga. Amin, amin. Di alam kuburnya juga diberikan nur, cahaya yang indah dan terang. Apabila juga anak-anak yang soleh dan soleha ikut mendoakan. Jangan kemana-mana, tetap di E-Talk Show with BHS. Oke, masih di Talk Show with BHS. Semangat. Karena sebenarnya salah satu cara supaya kita bisa terus bertahan hidup adalah dengan semangat. Semangat, betul. Semangat jualan. Ah, betul. Mom juga pernah jualan batik kan, Mom? Emang iya? Pernah udah sempat masuk Sri Mulyani terus berhenti. Aku berhenti karena aku menikah kan. Cuman untuk menikah juga hidupnya juga pas-pasan banget. Jadi aku bantu suami yang dulu gitu jualan batik. Jadi di apa batik jadi kayak di utang-utangin gitu. Oh, kredit. Bayarnya tiap minggu. Gak apa-apa, gitu. nanti aja bayarnya tiap minggu aja. Emang tiap minggu. Jadi kan ada beberapa banyak yang ngambil-ngambil gitu kan. Kalau setiap Sabtu gitu nagih-nagih ke sana-sana. Udah gitu-gitu. Itu seneng banget. Udah berduit yang aduh. Itu udah bahagianya minta ampun gitu. Aku pernah anakku si Bagus masih umur 8 tahun kan. Sepatunya kan robek sampai udah mangap gitu. Dia bilang, "Ma, beliin sepatuku udah kayak gini." Aku bilang, "Nanti ya Le, kalau Mama dapat dapat pinjaman uang PKK arisan gitu kan. Terus nanti kalau jualan batiknya udah itu gitu-gitu, beliin sepatu anak gitu. Terus akhirnya punya duit bisa beliin sepatu anakku dengan harga yang masih Happy banget. aduh, bahagia. Bahagia banget. Pelajaran juga nih, kalau misalnya anaknya bilang, "Mah, sepatu saya mangap," gitu kan. Beliin yang baru dibeliin gitu. Maka saya harus hati-hati nih, jangan sampai tidur mangap. Ntar anak saya, "Pak, Mah, papanya mangap, beli papa baru." Gak tahu aja mungkin tetes sama kita ngomong gitu. Papa mangap, Mah, beli papa baru. Bahaya kan kalau gitu ya. Bahaya.